عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita melanjutkan Thalabul Ilmi ini. Kita lanjutkan pembahasan surat An-Nisa 144 sampai 147. Saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولا تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما.
144. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir aulia, pemimpin-pemimpin, min dunil mu'minin, dari selain orang beriman. Aturiduna, apakah kalian menghendaki, antaj'alu lillah, engkau menjadikan bagi Allah, alaikum, atas kalian, sultanan mubina, hujjah atau alasan yang nyata untuk menyiksa kamu maksudnya. Ya, ayat ini ayat yang kesekian kalinya larangan menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Secara umum hukumnya haram, walaupun ada kondisional. Orang mukmin boleh memilih orang kafir. Apa kondisi yang pertama? Semua pemimpinnya yang akan dipilih kafir. Maka kita tetap berikhtiar dengan kaidah akhaffu darurain, mengambil yang kedaruratannya paling tipis, memilih di antara misalnya calon semuanya kafir semua. Ya. Misalnya begini, antum dinas di Papua atau di Manado atau di kota Injil mana? Kemudian pemilihan bupati. Calonnya ada 4, semuanya kafir. Pilih atau tidak? Nah, kalau menggunakan kaidah usul fiqh, ya, dengan mencari kemudorotan yang paling tipis, tetap harus dicoblos, tapi dicari dari 4 calon kafir itu yang permusuhannya kepada Islam paling kecil, atau yang kedekatannya dengan Islam agak lebih rapat, lebih dekat, lebih toleran. Itu baru dibolehkan. Atau Anda harus coblos pemimpin yang notabene kafir, kalau enggak Anda diancam dibunuh. Ya, itu namanya illa antattaqu minhum, kecuali kalau kamu sedang takut dengan mereka, dipaksa, begitu ya. Tapi kalau tidak ada hal-hal kondisional tadi, haram bagi orang Islam memilih orang kafir selain yang dipilih padahal ada orang beriman. Haram. Ya Pak ya. Tolong ditegaskan lagi kepada keluarga kita, kepada saudara kerabat handai tolan kita, karena perkara ini kadang-kadang masih bandel. Ya, berkaca saja dengan Kepri bahwasanya di Kepulauan Riau yang katanya notabene ya beradatkan Melayu, pemimpin kafir masih laku keras di kalangan atas. Saya yakin kalau bapak ibu yang ikut pengajian ini tidak, tapi yang tidak datang ke masjid ini kan banyak juga. Yang nggak mengkaji ini ayat banyak juga. Ya. Mau nggak saya kasih informasi yang masih update nih, masih hangat? Ya. Tadi saya khutbah Jumat di suatu tempat lah ya, satu masjid. Ketemulah dengan ketuanya, ngobrol, ya. Kemudian ketemu dengan jamaahnya, ketemu dengan para sesepuhnya. Saya tak bilang apa-apa. Ternyata mereka bilang, semoga perjuangan antum dimudahkan Allah. Oh amin, amin.
Gimana tentang jemaah kita nih responnya? Tahun ini kan tahun politik, tahun depan tahun pemilihan, dan saya juga ikut di dalam. Gimana respon jemaah? Insya Allah siap membantu, tapi fulan itu sudah kena siram oleh calon bernama fulan. Yang calon bernama fulan ini dari sebuah partai, dan dia ini jelas-jelas kafirnya. Yang saya tahu ini orang azan, sering azan di masjid itu jadi muadzin. Tapi yang ngomong orang tua sana, bukan saya. Itu Ustadz, kalau yang itu tak usah pakai. Kenapa? Sudah disiram sama fulan non muslim itu. Masa iya? Nah itu tuh yang orang-orang sama dia tuh sudah diajak. Terima sesuatu ya minal kafirin liyattakhidhu minhum awliya, untuk menjadikan dia pemimpin. Di masjid tukang azan. Kapan? Tadi siang itu kejadian. Makanya saya bilang ayat larangan tentang pemilih kafir jelas, tegas. Tapi yang bandel banyak atau tidak, saya tanya. Banyak nggak yang bandel? Di sini masih ada yang selera, silakan. Yang penting Allah sudah menyaksikan, saya sudah menyampaikan ilmu edukasi hujjah. Kalau masih ingin tabrak, silakanlah tabrak. Kalau masih ada yang doyan, silakan langgar. Kita mana bisa memaksa orang memilih ya Pak? Kita nggak bisa memaksa. Kita hanya bisa menghimbau, mendakwahi. Oleh karena itu, ini saya katakan sama teman-teman jamaah, kita harus lebih semangat dalam bersyiar dakwah dalam segala aspek. Kemarin kan kita bahas aspek akidah, aspek ilmu, aspek ekonomi, aspek politik. Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Kepri masih besar PR-nya tentang bab ayat ini, masih besar. Orang tak lihat lagi figur kredibilitas, yang dilihat apa yang dia kasih. Bahkan bahasa tadi siang saya nggak nanya, cuma dia bilang kalau yang itu tak usah pakai Ustadz karena sudah kena siram. Bahasanya siram itu biasanya apa? Apakah air? Diguyur air? Allahu a'lam, mudah-mudahan diguyur air lah ya. Ya. Nah kalau saya sendiri orang yang terlibat dalam ikhtiar politik, nggak pernah ambil pusing Pak. Yang penting aku sudah berbuat di sisi Allah, aku sudah mengajak kepada perjuangan agama. Kalau tak mau, dosanya tanggung sendiri. Yang penting aku sudah menawarkan. Ya, ini perkara ini masih jadi PR besar. Bahkan yang bikin sebenarnya saya malu, ketika Anies Baswedan calon gubernur Jakarta, kayaknya kita orang muslim kok harus kerja keras melawan dia itu, melawan musuhnya Anies. Padahal harusnya di atas matematis santai aja, udah kita solid, nggak akan lah. Apalagi the capital of Indonesia, ya kan, ibu kota. Aduh, mayoritasnya kan saudara kita, tapi kita harus kerja keras atau tidak? Pertanyaan saya kemarin. Kerja keras sampai Habibuna Rizik Syihab harus pasang badan. Mungkin kalau nggak turun gunung Pak, jebol the capital of Indonesia non muslim, jebol mungkin. Tandanya apa? Tandanya nih ya, ibrohnya buat kita hari ini apa? Syiar tentang syariat dan Quran ini harus lebih gencar. Teman-teman jangan hentikan di sini dalil-dalilnya, tafsirnya, jangan berhenti di sini, harus disampaikan. Harus disampaikan lagi, di kedai kopi sampaikan. Mana dalilnya? Kalau dia minta dalil, buka nih tafsirnya, buka live streamingnya, buka Qurannya kalau perlu, buka di Google. An-Nisa 144.
Jelas sekali ayatnya, nggak usah lagi ditafsir sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin min dunil mu'minin, selain daripada orang beriman. Oke, kalau kandidatnya semua kafir. Sekarang kalau ada orang beriman, kok masih milih sih yang kafir? Padahal di sini kan disindir oleh Allah, min dunil mu'minin. Kamu masih ngambil yang kafir selain orang beriman, padahal di depan matamu yang beriman itu ada. Ya Pak, tahun ini Indonesia kan tahun pemilu ya, tahun pemilihan. Tolong bersyiar, sampaikan ayat-ayat Quran ini agar intinya orang tuh mau atau tidak terserahlah, agar Allah sudah menyaksikan kita berbuat untuk agama, menegakkan kalimatnya, menegakkan ayat-ayatnya yang agung. Ya, ini tugas kita semua. Nah, kita lihat apa yang ada di dalam tafsir. Yanha ta'ala ibadihil mu'minin. Ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman anittikhadil kafirina awliya min dunil mu'minin, agar hamba-hambanya jangan menjadikan orang kafir selain orang beriman jadi pemimpin mereka. Apa saja sih yang maksud menjadikan aulia? Yakni musahabatuhum, ya, berdekat-dekat, akrab dengan mereka, wa musadiqatuhum, setia kepada mereka, wa munasahatuhum, ikhlas tolong mereka jadi pemimpin. Saya ikhlas Ustaz, tapi ikhlas menjadikan orang kafir jadi pemimpin, ikhlasnya di jalan kesesatan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wal israrul mawaddata ilaihim, apalagi kalian di depan orang beriman, iya tidak, saya tidak akan sokong pemimpin kafir, tapi wa israrul mawaddata ilaihim, kamu berdiam-diam merahasiakan bahwa kamu membangun kasih sayang dengan mereka. Bahkan dulu orang munafik yang secara casingnya orang Islam, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dia itu bersama orang kafir padahal casingnya ngakunya orang muslim, sholat Jumat bareng-bareng, wa ifshahu ahwalal mu'minin al-batinah ilaihim. Orang munafik dulu itu dia siap membongkar rahasia strategi orang beriman di depan orang kafir. Jadi mereka pura-pura dekat dengan kita, dia kasih tahu strategi rahasia dapur kita, dibongkar kepada orang-orang kafir. Hati-hati kerja orang-orang munafik. Ya. Nah sekarang Ustadz kita kan hanya bisa menyeru. Kalau ada teman kami, tetangga kami, saudara kami, keluarga kami, orang beriman manapun, tetap memilih dia ingin mengangkat orang kafir jadi pemimpin, entah karena siram, entah karena buta politik, entah karena kejahilan, entah karena jasa, ya udah silakan. Konsekuensinya apa? Ali Imran ayat 28, itulah konsekuensinya. Apa kata Allah? La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dan janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai orang pemimpin bagi mereka selain orang beriman. Kemudian apa kata Allah? Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Maka kalau mereka tetap lakukan juga, pilih juga pemimpin kafir, maka tidak akan ada lagi pertolongan Allah buat mereka. Misalnya ada satu kampung nih Pak, ngeyel juga orang kafir diajak jadi pemimpin, karena kena siram, entah kena apa, entah kena framing media misalnya begitu. Tiba-tiba badai, angin puting beliung,
terus berdoa, ya Allah, tolonglah jauhkan kami dari bencana. Didengar tak sama Allah? Tidak. Itulah maksud ayat itu, ya, falaisa minallah fi syai'in. Kalau pakai bahasa letterleknya, tidak ada di sisi Allah sesuatu apapun buat dia, gak ada jatah. Jadi kalau dia kena banjir, berdoa itu orang, walaupun dia orang beriman, tidak akan terketuk pintu langit. Kenapa? Kau sudah melanggar. Allah bilang, kalau wa may yaf'al dzalika, jangan pilih orang kafir jadi pemimpin, jangan jadikan. Tapi kalau kamu masih lakukan itu, maka tidak ada lagi pertolongan Allah buat kamu. Ini konsekuensinya. Ya. Walaupun di dalam ayat Ali Imran 28 ini ada ilat pengecualian, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau itu siasat atau ya, atau kamu takut. Nah, tadi kan takut diancam. Kalau kau tak pilih keluargamu, saya bom, saya serang, saya matikan. Nah, itu kan takut, Pak. Terpaksalah dia milih, pokoknya harus milih saya. Kalau enggak saya ancam kampung ini semua. Nah, kalau dalam keadaan begitu, ya siapa yang mau nekan, enggak apa-apa. Pertanyaan saya, di Indonesia ada enggak diancam-ancam begitu hari ini? Enggak ada. Sukarela pilih orang kafir. Sukarela. Kepri termasuk masih PR besar. Mana yang kuat nih yang harus kita berkaca? Jawa Barat masih kuat keislamannya. Pemimpin kafir masih susah. Sumatera Barat mantap. Susah. Pemimpin kafir mau naik susah. Kepri asal kau siram jadilah. Belajar sama orang Minang, Pak. Ketika mereka teguh, ya, toleransi, dagang, kerjasama, tapi kalau sudah pemimpin tak ada cerita, kata orang Minang. Betul kan? Ya, hebat. Orang Kepri ini, aduh, menyedihkan, masih menyedihkan. Masih harus dakwah kita, ya. Semangat ya, Pak ya. Harus semangat. Ini masih kacau nih Kepri ini, kacau. Bapak lebih ke Batam lebih kacau lagi, Pak. Ke Batam itu, ya Allah ya Rabbi. Saya dengar bahkan sampai pembangunan rumah ibadah yang kosong-kosong banyak sekali di Batam. Rumah ibadah selain Islam. Karena apa? Pemimpin kafirnya banyak naik dari sana, Batam. Bahkan ngadu sama saya, mau balik sana ngadu sama saya. Ustaz, padahal kan membangun rumah ibadah boleh asal jemaahnya jelas peruntukannya. Tapi orang sana bilang apa? Jemaahnya tak ada, Ustaz. Mereka bangun-bangun saja seolah-olah mempersiapkan dinasti. Itu di Batam banyak. Bapak, teman-teman tenang aja di sini. Lihat perkembangan di Batam itu. Tanjung Pinang ya agak-agak sama-sama, beda tipis saja lah. Masih dapat tempat kok pemimpin kafir di sini. Masih banyak tempat. Masih banyak saudara kita yang digembosi. Makanya saya bilang, provinsi-provinsi yang kuat yaitu Jawa Barat kuat, Sumatera Barat masih kuat ideologinya. Kepri kebobolan banyak. Hati-hati. Jakarta hampir, tapi ternyata apa? Para ulama turun, para habaib turun, para mubalik turun gunung menjaga untuk tidak. Sebenarnya nggak mesti mereka itu turun gunung dari pondoknya sampai turun ke pusat kota, nggak mesti. Cuman karena udah bocornya otak orang-orang kita sekarang, mau nggak mau turun. Habib Rizik mau nggak mau turun karena udah banyak yang bocor sekarang. Ya, nah itu konsekuensinya ya. Di dalam ayat ini Allah katakan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Aturidun, apakah kalian mau ya dengan kalian milih pemimpin kafir itu, an taj'alu lillah, kalian menjadikan bagi Allah 'alaikum sultanan mubina, atas kalian hujah yang nyata. Jadi kenapa misalnya gini, ini orang di dunia masih ketipu pilih pemimpin kafir, sampai akhirat
Dia protes, saya di dunia nggak buat dosa-dosa besar ya Allah. Saya nggak buat dosa besar, saya sholat ke masjid, saya mendidik keluarga saya dengan baik. Tapi kata Allah apa? Tapi kau jadikan pemimpin kafir itu jadi pemimpin kamu. Inilah hujah. Jadi kau mau menghindar mana? Kelakuan kamu itu, pilihan kamu itulah yang akan menjadikan hujah aku, kata Allah, untuk menghukum, mengazab kamu. Makanya anta ja'alulillah alaikum sultan. Sultan itu kata Imam Ibnu Katsir hujjah. Perbuatan kamu itu mendukung pemimpin kafir nanti akan jadi alasan untuk Allah menyiksa kamu. Jadi jangan ngeles lagi menghindar. Dosa saya apa? Saya sudah sholat, saya ke masjid tadi seperti saya rajin azan, tapi kau pilih pemimpin kafir, itulah hujah untuk Allah menyiksa kamu. Taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Sultanan artinya hujjatan mubayyinan alaikum li yu'adzibakum, ya, hujah yang jelas, yang nyata untuk mengazab kamu, untuk memberikan hukuman buat kamu. Ya, jadi teman-teman jamaah seperti saya sampaikan saja, ya. Misalnya begini, di perumahan tiba-tiba ada pemimpin mau jadi gubernur, mau jadi dewan, mau jadi wali kota, nawarkan dirilah gitu ya. Kemudian biasanya kan kita warga diajak ngumpul, nggak apa-apa ngumpul, itu bersiasat. Jangan belum nggak mau, ya. Terus bagaimana nih? Akhirnya ditawarin, diolah, maaf, kami sudah punya ya pilihan yang lebih jelas. Kalau misalnya calonnya udah pulang rembuk, gimana? Kampung kita mau dijanjikan, dibangunkan gedung serbaguna, dipasangkan AC surau, kita dukunglah ya. Ah, makanlah. Itulah nanti jadi sultanan buat Allah tuh. Nah, bagaimana kalau antum sudah tahu ini ayat hujah bagi mereka? Jangan kita tolak itu semua, nanti itu menjadi hujah di sisi Allah untuk Allah mengadab kita, berarti kita mendukung untuk menjadikan pemimpin orang kafir. Misalnya begini Pak, Bapak sudah sampaikan itu di kampung, tapi masih ngeyel, ini bari minkum, bilang, oke, saya lepas diri ya dari kalian, saya sudah menyampaikan. Ya udah, kalau masih mereka pilih silakan gitu. Tugas kita cuma itu kok. Gak mungkin kugorok kau ya, kalau pilih kugorok, gak usah. Atau aku pindah dari burung, gak usah. Tugas kita adalah syiar. Tapi jangan diam. Jangan diam. Ya, apalagi diam habis disiram. Ya, disiram. Itu yang tadi ya, yang tadi disiram itu yang siang ketemu. Kalau ketemu banyak Ustaz Ridha, hafiz Quran luar biasa. Tapi siram layu juga kawan tuh, ya layu juga kawan tuh, ya. Ya kita cuma bisa mensiarkan, oke? Nah itu, ya. Maka sultanan mubina disebut adalah sultan fil Quran hujjah, artinya adalah hujjah, alasan hujjah itu, argumen, ya. Maka memilih pemimpin kafir kalau dilakukan orang beriman adalah argumen untuk Allah nanti menjadikan alasan menyiksa dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang posisi orang munafik. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fit darkil, dark itu artinya ya tingkat, ya, fit darkil asfal. Asfal itu kalau bahasa Indonesia kan aspal, tempatnya di bawah. Berarti di tingkatan yang paling kerak, paling terendah. Ya, jadi kalau nanti boleh saya simulasi kedudukan di neraka, ya. Orang kafir tuh di sini, orang fasik di sini di atasnya. Orang kafir tapi orang munafik di kerak bawah. Padahal kan dalam asumsi kita kira orang kafirlah lebih parah gitu ya. Asumsi kita kan gitu ya. Tapi kenapa orang yang munafik lebih parah azabnya? Karena dia sudah menyentuh sedikit di teras kebenaran, tapi dia palingkan. Biasanya kan karena hawa nafsu. Atau yang kedua, karena orang munafik ini
sudah dinyatakan beriman tapi berkamuflase pura-pura. Jadi begini, orang yang tidak tahu dihukum itu ada yang lebih sadis lagi. Siapa? Orang yang sudah tahu tapi masih sengaja salah, Pak. Kalau orang yang tidak tahu dia salah, wajar dihukum kan? Tapi ini orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, masih juga ambil yang salah, makanya orang ini 2 kali lipat. Bapak coba yang mungkin kuliahnya sarjana hukum, silakan nanti dicari literatur. Orang yang tahu perkara buruk dan salah tapi masih melanggar, hukumannya 2 kali lipat dibanding orang yang tak tahu. Misalnya begitu, ya. Ada orang tahu tentang aturan tata negara, hukum pidana, perdata, tapi dia masih melanggar gitu. Dengan orang awam yang nggak ngerti hukum. Ya, dia bilang dia ketemu tanah, dia pikir nggak ada yang punya, dia cek ada yang punya, akhirnya dia garap tanah itu, dituntut sama orang. Saya nggak tahu Pak hukumnya, saya pikir tanah kosong boleh digarap. Hasilnya kan saya bagi 2 sama yang punya juga. Ternyata dituntut. Ya udah, ini hukumannya dia nggak tahu hukum. Tapi kalau ada orang tahu hukum tata negara, tahu hukum pertanahan, dia caplok dengan ilmu itu untuk mengambil hak orang, itu dihukum lebih keji daripada orang yang tadi. Kenapa? Orang tahu hukum masih melanggar juga, tandanya kan degilnya degil kuadrat. Maka orang munafik begitu, karena ngeyelnya ngeyel kuadrat, pura-pura pula dia beriman, akhirnya posisinya fiddarkil asfal, di tingkat terendah minanar, daripada neraka. Walan tajidalahum nasiron, dan tidak akan pernah mereka menjumpai penolong bagi mereka di dalam kera api neraka itu. Ya. Dalam tafsir dikatakan Allah mengabarkan yaumal qiyamah jazaun ala kufrihim al-ghalidh. Inilah balasan karena ya kekufuran mereka yang sangat tebal. Ya. Kemudian apa yang disebut fiddarkil asfal? Ya, disebutkan ya bahwasanya annaru darokan. Bahwasanya neraka itu punya darokat. Darkil, darkun artinya lapisan. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, annaru darokat kama annal jannah darajat. Nah, ini kata Ibnu Katsir. Neraka itu punya lapisan sebagaimana surga juga punya tingkatan. Surga kan ada Firdaus, surga Aden, surga macam-macam. Kalau di surga ada darajat, kalau di neraka ada darokat. Apa itu darajat? Tingkatan. Apa itu darokat? Lapisan. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, Abu Hurairah juga mengatakan bahwasanya itulah tingkatan yang paling nadir, paling bawah, paling panas, paling kerak daripada neraka. Disitulah markas pembakaran orang munafik. Ya, Abu Hurairah pernah mengatakan yang dimaksud kerak itu seperti apa? Fi tawabit tartaju alaihim. Ya, dia itu seperti sebuah teko. Jadi nerakanya sebuah teko, kemudian tekonya itu dipanaskan, panaskannya paling bawah. Kemudian orang munafik dimasukkan ke dalamnya, tartaju alaihim, kemudian dikocok-kocok tekonya. Ketika dibuka, itu sudah hancur lebur orang yang dibakar di dalamnya. Itu kata Abu Hurairah. Ya. Ada juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, salah satunya dari Abi Saleh dari Abu Hurairah juga, apa yang disebut ad-darkul asfal, kerak paling bawah neraka, ya, disebutkan buyutun laha abwab, seperti satu bangunan yang memiliki abwab, pintu-pintu, tatbiq alaihim, ya, dan pintu-pintunya itu berlapis-lapis, fatawaqqada min tahtihim wa min fawqihim, kemudian dibakar dari
lapisan panas atas dan lapisan panas bawah. Ibu ingat nggak kalau di oven itu ada kan api atas, api bawah, ya? Saya tahu nih karena kalau lagi manas-manasin di microwave atau di oven ada pilihan menunya, apinya bisa bakar atas, bisa bakar bawah. Bapak-bapak nih jarang tahu Bu, betul nggak Bu? Ada ya Bu ya? Ada yang punya oven di rumah, ada api atas, api bawah. Bahkan di Arab itu ya mereka kalau buat daging kambing itu nanti dibakar di atasnya, kemudian ada lagi bagian bawah dimasukkan di ovennya. Orang Arab kalau bikin, orang India kalau bikin nasi biryani itu nanti di bawah dibakar arang, di atas dipakai lagi arang. Itu maksudnya dibakar atas bawah. Untuk apa? Memaksimalkan hawa panas. Dan disitulah ya orang munafik akan dibakar, dari atasnya ada kera api, dari bawahnya ada kera api. Nah kalau dibakar model itu ya, baik daging kambing, daging sapi, daging ayam harus dilapis aluminium foil, ya kan? Kalau tidak apa? Hangus saking panasnya. Itulah yang terjadi pada orang munafik. Gimana panasnya kira-kira? Ya, jadi Bapak Ibu kalau bakar itu, kalau lagi bikin panggang itu kan pasti pakai aluminium foil. Saya pernah lihat ada anak muda di hutan lagi camping, dia bikin pakai kaleng, Pak. Kaleng minyak tahu Pak yang kotak? Dia bikin kaleng minyak, terus dia bikin bara di bawah, tapi tidak pakai aluminium foil. Pas diangkat dia tinggal tulang, Pak. Karena hangus semua. Makanya ya kalau orang yang biasa panggang itu pakai aluminium foil. Kenapa? Supaya tidak membakar habis, karena panas yang diisolir, ditutup itu atas bawah sangat-sangat dahsyat. Dan begitulah posisi orang munafik ada di keraknya api neraka. Disebutkan fatawaqqada min tahtihim wa min fawqihim. Fatawaqqada, dinyalakan api dari bawah dan dari atas, sehingga mereka terkepung dengan hawa panas yang luar biasa. Ya, dan butuh kita ketahui lagi, apinya neraka itu seperti api dunia sekarang yang kompor terpanas yang Bapak Ibu pakai, tapi sudah dibagi 70 bagian. Ya, jadi api dunia itu adalah api neraka yang sudah dicelup selama 70 dari panasnya api neraka. Coba saya tanya, api terpanas di dunia itu di mana? Di kompor. Kompor belum panas, belum. Yang panas itu tempat sepu-sepu emas, tahu nggak? Bikin keramik yang sampai merah oranye itu, ya kan? Nanti dibakar, kemudian sampai besinya bisa dibentuk. Nah itu paling panas sampai merah itu. Itu apinya 1/70 dari api neraka. Jadi kalau ada yang bilang, ya nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting ujungnya tetap ke surga. Coba dulu kau nari-nari di atas kompor 1 menit. Kalau kuat, monggo. Api kompor nggak ada apa-apanya. Api yang untuk sepu-sepu emas itu yang lebih panas. Nah itu 1/70 daripada api neraka. Udah habis. Cepat betul. Baik, itu aja dulu. Intinya sudah tahu. Tapi apakah orang munafik itu bisa diampuni? Bisa, asal di bawahnya tuh illal ladzina tabu wa aslahu, dia tobat, dia memperbaiki, wa'tasamu billah, berpegang pada Allah, wa akhlasu dinahum lillah. Dan dia kan orang munafik ini ria, beramalnya bukan karena Allah. Kemudian dia tobat, dia meluruskan karena Allah, ya, maka mereka bisa faulaika ma'al mu'minin, bersama dengan orang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan pada orang beriman pahala yang besar. Ada enggak orang yang macam-macam munafik terus dia tobat? Ada. Seperti Abu Sufyan itu kan dulu keji betul, ya. Hindun itu kan agak-agak awalnya terpaksa masuk Islam, tapi lama-lama ditazkiyah mereka illal ladzina tabu, tobat, wa aslahu, memperbaiki, wa'tasamu, berpegang kepada Allah,
wa akhlasu dinahum lillah, meluruskan karena Allah. Walaupun Hindun ternyata Rasulullah nggak sanggup melihat wajah engkau Hindun, aduh sedih dia, padahal dia sudah bertobat, tapi ya mungkin dia paham Nabi itu ingat dengan pamannya Hamzah yang dibunuh gara-gara dia. Akhirnya Nabi tak sanggup melihat wajah Hindun, tapi Hindun tetap lurus, ia menyelesaikan dirinya sebagai seorang hamba yang mukminah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Ada orang munafik bisa diampuni selama tobat di dunia memperbaiki niatnya, tapi kalau nifaknya dibawa sampai mati, falan tajidalahum nasira, gak ada penolong buat mereka. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf, saya nggak terasa waktunya cepat betul. Saya informasikan hari Ahad sore berbagai macam ormas berkumpul untuk aksi solidaritas Palestina. Ya, hari Ahad ini sore. Bagaimana rundownnya? Sholat asar di Masjid Agung Al-Hikmah, kemudian kita long march jalan dari Masjid Agung ke Tugu Sirih, direkam, di video, dikirim buat orang Palestina. Ini Tanjung Pinang ikut bantu kalian, ya.